Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai implementasi pembelajaran dalam UPD. Tugas dalam ruang kolaborasi topik 6, perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami yang beranggotakan Alvina Damayanti, Arumdini Andrajati, Bagus Prayogi, Puspita Indahrianti, dan Yulia Puspaningrum. Pembelajaran menggunakan buku teks. Pada ilustrasi 1, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Pada ilustrasi 2, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok kami memilih ilustrasi 1 karena buku teks digunakan guru untuk menyusun jawaban atas kebutuhan siswa sebagai pengetahuan awal bagi siswa tentang pembelajaran. Selain itu, buku teks juga merupakan sebagai salah satu sumber daya dan rujukan karena sudah melalui proses pengkajian untuk digunakan oleh ahli kurikulum. Makna pembelajaran eksplisit inilah yang menjadi informasi landasan atau dasar langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan guru di kelasnya. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 1 karena buku teks merupakan salah satu sumber daya dan rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran akan tetap terarah dalam proses pembelajaran. Namun dalam pembelajaran, buku teks bukan merupakan satu-satunya sumber belajar karena di era digital sekarang banyak sumber belajar lainnya. Pembelajaran menggunakan buku teks. Ilustrasi yang pertama yaitu hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Sedangkan ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah dari lembar kerja peserta didik, namun masih terikat erat konten buku teks. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok kami memilih ilustrasi yang kedua karena dalam melakukan penilaian harus menyeluruh atau autentik, yaitu memuat penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian tersebut terkait dengan yang ada di buku teks dan lembar kerja, mungkin saja terpisah namun masih terikat dengan buku teks. Ilustrasi yang cocok untuk peserta didik adalah ilustrasi yang kedua karena siswa dinilai tidak hanya dari pengetahuannya saja, melainkan sikap dan keterampilannya juga. Pembelajaran yang menggunakan buku teks. Ilustrasi yang pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan pembaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok kami memilih ilustrasi yang pertama karena dalam penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran, guru akan fokus pada materi ajar yang akan dipelajari. Guru memanfaatkan buku teks untuk tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, bukan fokus pada urutan penomoran buku. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama karena urutan pembaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam menggunakan buku teks sebagai rujukan penggunaannya tentu didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, bukan pada urutan penomorannya. Pembelajaran menggunakan buku teks. Ilustrasi yang pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan pembaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran menggunakan buku teks. Ilustrasi yang pertama yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan pembaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menurut kelompok kami yang sering digunakan yaitu ilustrasi 1 karena dalam penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran, guru akan fokus pada materi ajar yang akan dipelajari. Guru memanfaatkan buku teks untuk tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, bukan fokus pada urutan penomoran buku. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1 karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Dalam menggunakan buku teks sebagai rujukan, penggunaannya tentu didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, bukan pada urutan penomoran. Pembelajaran menggunakan buku teks. Ilustrasi yang pertama yaitu buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Dan ilustrasi yang kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misalnya yaitu tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menurut kelompok kami yang sering digunakan adalah ilustrasi 1, karena buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui materi pokok bahasan yang akan dipelajari. Tetapi juga digunakan sumber belajar lainnya seperti e-book, video pembelajaran, dan media digital lainnya. Ilustrasi yang cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1, karena buku teks hanyalah salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Namun yang saat ini dibutuhkan oleh peserta didik adalah sumber belajar yang up to date, sesuai dengan kebutuhan, tidak monoton, menarik, menyenangkan, dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Sekian dari kelompok kami. Wahirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.